Alright guys, ya kan, shalom, ya kan, selamat sore. Ya. Hari ini market terpantau sedikit sideways, ya kan, sideways membalikan menurut gue ini dari tadi gitu-gitu aja, ya kan, sideways. Dan sebelumnya gue mau ngasih tahu buat teman-teman, gue udah bikin telegram baru, telegram berupa channel gitu. Jadi bukan telegram diskusi lagi. Jadi ada diskusi, ada channel. Karena yang gue lihat juga meskipun orangnya banyak di diskusi, cuman kurang rame yang ngobrol. Memang belum banyak membernya, ya kan? Menurut gue masih berpikir itu. Jadi gue mending bikin channel aja deh. Gue juga bikin channel supaya paling tidak bisa membantu, ya kan? Nah, di channel ini, enggak, di channel ini ya, namanya ini, dan gue makainya atas nama pribadi gitu, ya kan. Kalian bisa nanti linknya ada di deskripsi, dan buat kalian yang mau join silahkan join. Kita akan kasih kayak berita, terus kayak ada gini-gini gitu kan, apa namanya, skenario, ya kan. Dan tetap do your own research, tetap ya, tanggung jawab di tangan masing-masing, ya kan. Jadi gue tuh tadi tuh udah memprediksi adanya bar besar ini, ya. Dan jadi gue sudah sedikit memprediksi kalau dia itu pembalikannya di area 37,2, ya. Gue udah ngasih, bentar, kalian bisa lihat, ya. Gue udah ngasih, dan pembalikannya di area 37,2, ya kan. Dan memang udah dengar juga sih dari luar kalau nanti ada sedikit downtrend gitu katanya, ya kan. Dan ternyata betul ada sedikit downtrend dari teman-teman gue juga. Terus ada juga kawan-kawan, ya kan, kawan-kawan yang dari luar sana, ya kan, yang sedikit mengolok saya gitu, ya kan. Katanya tidak mungkin lah namanya downtrend seperti ini, ya kan. Dan ternyata dia termakan omongan sendiri, ya kan. Gue sebenarnya udah bilang, ya kan, gue cuman nggak. Jadi chart ini itu hanya memprediksi teman-teman, ya kan. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi, ya kan. Dan kemungkinan sih bisa terjadi karena itu hasil analisa, ya kan. Kalau misalnya nggak terjadi, syukur, dan biasanya itu berarti hasil analisa kalian salah, kan. Kalian harus akui gitu, ya kan. Dan hasil analisa itu bisa berbagai macam jawaban gitu, ya kan. Bisa saja, dan bisa saja terjadi, bisa saja tidak, ya kan. Kalau udah misalnya terjadi, ya bukan berarti kita menggerak harga, ya kan. Dan kalau nggak terjadi, bukan berarti kita membohongi kalian, bukan, ya kan. Jadi ada tuh orang, gue ini belum ada, dan gue udah bilang mungkin dia akan downtrend gitu. Gue udah bilang karena dia tuh udah nembus dari supportnya ini yang putih, dan dia pun ngejek gue gitu kan. Gue sih nggak bermasalah, gue cuma ngasih tahu buat teman-teman kalian, ya, lebih terbuka lah, ya kan, lebih terbuka. Ini kan teknikal gitu kan, bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Jadi tadi targetnya memang di area 37,2 bisa mantul lah. Ternyata dia mantul di area 37.100. Jadi gue juga dengar dari kawan-kawan gue yang lain, kesimpulan mereka dapatnya dari 37,4, dan gue bilang gak mungkin lah itu terlalu dekat. Jadi gue 37,2, gue bisa lihat dari time frame 1 hour, ya kan. Gak mungkin 37,4 tuh gak terlalu mungkin, ya kan. 37,4 ternyata bener kan, di 37,2 ternyata malah ke 37,1, ya kan. Dan memang 37,1, ya. Dan gue tadinya memprediksi dia sampai ada 36,460, ya kan. Tapi kita lihat aja. Jadi gue mau ngasih tahu teman-teman kalau beritanya ya, bukan hasil teknikal, beritanya kalau hari ini adalah hari libur gitu buat kaum kita yang luar, ya kan. Gue dapat dari Kotandra, ya, beritanya itu kalau ini hari libur,
ya, hari libur, dan liburnya sampai tanggal 31 hari Senin. Jadi pas banget tuh, kayaknya keren gitu kan. Bener-bener liburnya sampai 31. Jadi menurut gue pas banget gitu. Kalau mau serok kapan, menurut gue ya tanggal 31 lah, setelah libur. Orang US itu libur 31, kalian serok gitu kan. Nah, tinggal tanggal 1 cuan lah kalian gitu. Tapi tetap gue tidak bermaksud untuk mengajak ya. Ngajak sih, cuman keputusan ada di tangan kalian. Kalau gue salah ya udah, kalian juga salah kalau ngikut ya kan. Keputusan tetap di tangan kalian. Gue tidak bertanggung jawab atas keputusan kalian, oke? Kecuali kalian ngikut kalian ikut membership gue gitu kan. Dan di sini juga kita bisa lihat kalau liburnya ini memang cukup lama ya kan, akhirnya sampai tanggal 31. Dan kalau menurut gua ya 31 memang area bagus banget untuk nyerok gitu kan. Tanggal 31 menurut prediksi ya kan, menurut prediksi. Ini bisa jadi salah ya kan. Ada 31 tuh menurut gua bagus banget untuk nyerok ya. Jadi menurut gua ini masih bisa, skenario-nya masih bisa downtrend. Kalau dari tanggal US ya kan, ini bisa downtrend ya kan. Kemungkinan bisa downtrend. Dan kita tunggu aja tentang downtrend tersebut ya. Dan hari ini sejujurnya gue mau bahas tentang Ethereum guys ya. Jadi gue juga dapat nih dari luar kalau bandar pada akumulasi di Ethereum ya. Memang gue udah memberitahunya itu udah lama sebenarnya kalau Ethereum ini sedang dipantau para bandar. Kalian bisa cek video gue yang lama tentang Ethereum ya, mungkin ada ya, atau secara singkat kita masukkan dalam video-videonya, jadi susah menurut gue nyarinya. Kecuali kalian yang ngikutin gue dari awal ya kan, dan ngikutin zoom yang ada, gue udah ngasih tahu semenjak ada 2.0, semenjak dibantunya Matic ya, bandar pada memantau Ethereum ya. BNB masih dilepas. Sebenarnya BNB masih bersaing sehat lah sama Ethereum ya. BNB membuat NFT marketplace di bulan Juni ya kan, si Ethereum ini buat 2.0, jadi bersaing secara sehat. Jadi menurut gua ya, kalau kalian bingung mau beli yang mana di antara dua itu, ya mendingan beli dua-duanya ya kan. Ethereum BNB itu menjamin, menurut gua menjamin ke masa depan. Jadi buat kalian yang mau beli silakan ya kan, itu menjamin menurut gua ya kan. Dan permasalahan di Ethereum ini sebenarnya cuman gas fee ya. Permasalahannya gas fee-nya yang mahal. Kalau gas fee-nya nanti menurun ya kan, dan kalian bisa lihat di sini juga, kalian bisa lihat di Cake juga gas fee-nya sudah lambat laun menaik kan. Kalau gas fee ini menurun, bisa saja Ethereum, keluarga Ethereum juga akan bersaing sehat ya kan. Jadi Ethereum ini sebenarnya sudah terbuat guys, cuman dia sedikit kalah dengan BNB pada saat pengeluaran namanya Binance Smart Chain ya kan, atau ya semua exchange dia kalah ya kan, karena gas fee-nya. Jadi orang pada pakai jaringan Binance ya, nggak pakai jaringan Ethereum. Dan kalau kalian pakai jaringan Ethereum, kelemahannya cuma di mahal ya. Komunitas bagus, komunitas sehat ya. Kelebihannya rame, banyak Ethereum ini. Dan apalagi nanti ada 2.0 ya kan, dan mungkin nanti Matic sudah nggak dipakai pas 2.0 gitu. Matic ini memang dipakai selama berlangsungnya 2.0. Dan gue juga udah kasih tahu kalau Matic itu target gue di $3. Dari mana? Dari dia 0, kalau nggak salah, dari dia $1 gitu. Gue sih uploadnya kalau nggak salah dari $1 ya guys ya. Kalian bisa cek aja di video gue, bisa cek aja sendiri ya tentang Matic yang suaranya kresek-kresek gitu ya. Gue udah waktu itu udah memprediksi memang sampai $3 ya. Dan kalian bisa lihat nih di sini Ethereum ya. Ethereum ini mencoba naik, dan kalau misalnya dia breakout area sini, dia breakout area di sini, dia breakout ya.
kemungkinan besar dia akan coba terbang, ya. Dia akan terbang. Kalau dia breakout dari resistnya ini, dia akan terbang, ya. Dan gue udah memberitahu kalau bandar ini pada akumulasi di Ethereum, ya, buat teman-teman. Bandar ini pada akumulasi di Ethereum, ya, pada akumulasi. Jadi kalian harus coba deh, ya kan. Menurut gue, cobalah lihat dulu nih Ethereum bagus gak, ya kan. Berpikirlah, ya kan, mau masuk, coba bisa dipantau lah, ya kan, Ethereumnya bagus atau enggak. Kan ini kalau misalnya break resistnya, ya, kalian bisa lihat ya di sini benar-benar dia hancur di sini, dan kalian lihat di sini EMA-nya itu warnanya ini, kalau ini kan EMA 100, ini EMA 200, ya. Ini benar-benar kayak garis lurus di sini, nah, kan. Jadi itu benar-benar kayak resist kuatnya dia. Kalau dia benar-benar jebol, gue bisa yakin dia naik tinggi gitu. Gue udah bisa yakin dia naik tinggi. Memang dia sekarang lagi down nih, ya kan, lagi down dia, lagi down. Ya, ini namanya koreksi. Ini baru dinamakan koreksi, ya, bukan namanya dump. Koreksi. Nah, lagi down, ya. Wih, udah 11 menit. Jadi menurut gue itu kalian bisa pantau Ethereum, dan coba kita lihat BNB ya guys, ya. BNB. Kalau BNB juga hampir sama mirip dengan apa namanya? Dengan Bitcoin, ya guys, ya, Bitcoin. Kenapa? Tadi kan kalian bisa lihat sama mirip persis patternnya. Hampir mirip. Kita ubah dulu biar enak dilihat. Alright, ya, ini patternnya mirip, ya. Gua memang udah memberitahu juga, ini juga kemungkinan down, ya. Kemungkinan hampir semuanya akan down dulu. Sampai tanggal 31 baru pada terbang. Itu menurut prediksi gua. Dan ini ternyata dia sekarang lagi naik, ya. Jadi dump-nya dia ini dibalas dengan naiknya dia, ya kan. Jadi kemungkinan dia akan dump lagi nih, bisa jadi. Kalau misalkan dia melewati sini, berarti sudah dinyatakan tidak dump lagi, ya. Kalau dia melewati sini tidak dinyatakan dump lagi, tapi kalau dia nggak melewati sini, kemungkinan bisa dump lagi, ya kan. ABC, ya kan, grafik ABC. Udah, gua udah kasih tau grafik ABC, ya kan. Dan moga-moga kalian bisa terbantu lah dengan gua bikin seperti ini, ya. Jadi segini dulu untuk videonya. Kalau misalkan gua ngomongnya kelambatan, kalian bisa mempercepat, ya. Di situ bisa lu bikin 1,25 bisa. Karena gua memang hari ini ngomongnya lama, terasa bener di gua juga ngomongnya lama, supaya buat teman-teman yang benar-benar mau denger dan memahami bisa masuk gitu, ya. Cuman kalau buat kalian yang paham, ya kan, bisa lah dipercepat. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Thank you guys.